kami ditangkap, Pak? Kenapa suami saya ditangkap? Salahnya di mana? Alasannya apa, Pak, ditangkap? Pak, alasannya ditangkap apa, Pak? Pak, tolong jelasin dulu, Pak. Alasannya ditangkap apa, Pak? Dari polsek. Tolong dong, Pak, jelasin dulu, Pak. Bisa aja. Nggak apa-apa kalau dia nggak mau kita upayakan supaya paksa. Kita ada surat perintah kok. Tangan saya. Jangan pegang aja kok. Nggak mau saya. Sakit tangan saya sakit. Dia di merah nih. Nih. Nggak lakukan Nggak mau saya. Pak, tolong, Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Tolong. Salah satu ya cara orang untuk bertahan hidup atau mencari uang ya di Konoha ini. Ya sebetulnya kalau masalah agama ada pemurnian sih. Kalau orang misalkan dia memang seperti yang tipe yang seperti ini, kalau nggak cocok gitu ya, mending dia pergi gitu kan. Kenapa? Ya percuma juga kan. Artinya ya kekristenan itu nggak ada yang suam-suam kuku. Harus firm, harus tegas gitu. Nah ya kalau misalkan memang nggak cocok ini ya silahkan. Toh dia juga dalam hierarki agama Kristen bukan seorang tokoh yang menonjol. Dia bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, dan bukan siapapun gitu. Nah ada informasi yang terakhir yang saya dengar, mungkin Pak Paul bisa cek ya. Yang pernah debat sama Pak Paul itu, yang katanya pendeta mualaf itu, ternyata gerejanya masih ada Pak, dan yang menjalankannya istrinya gitu. Nah bagaimana itu coba? Seorang katanya dulu pendeta terus jadi mualaf terus gerejanya masih jalan yang jalankan istrinya gitu. Saya nggak usah sebut nama lah, teman-teman pasti bisa duga ini ya. Gitu aja kira-kira Pak Dokter, silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak. Tadi Bu Linda mau nambahkan apa nih? Habis Bu Linda, Pak Frans, baru the student. Ya, Shalom. Saya mau bicara sama Pak Prof. Masih ada Pak Profnya ya? Salam Kak. Salam. Ya, Shalom Pak Prof. Luar biasa. Tuhan berkati ya pelayanan Pak Prof sampai hari ini. Dan puji Tuhan memang sudah sampai bersama dengan Nabi 26. Ya, luar biasa sekali. Saya masih ingat waktu yang tadi disampaikan sama Pak Prof bahwa 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya, itu saya juga pernah nonton Pak Prof itu ada masuk di suatu acaranya Dr. Lee bersama Donitan ya kalau nggak salah ya. Itu membahas mengenai Yesus dan Isa dan kemudian si Donitan itu memperlihatkan dua katanya kitab suci Injil ya terjemahan dari LAI dan ini memang untuk kita sendiri yang Kristen kita perlu hati-hati juga ya bahwa yang menjadi kebanggaan bahwa dari mereka adalah kitab itu ya mungkin bisa nonton Pak Prof mungkin juga tahu ya mengenai hal ini dan kedua kitab itu cuma saya lupa ya yang satu itu ada disebut kitab suci Injil itu yang tahun 128 bukan ya yang ada apa karena saya nggak pernah baca kitab itu yang katanya terjemahan LAI kemudian ada penjelasan depannya itu ada tertulis kitab Markus terus ada persamaan antara Yesus dengan Isa yang kemudian di situ tertulis juga mengenai Isa. Nah yang satu lagi saya nggak tahu nah ini minta penjelasan Pak Prof. Kemudian yang saya tanyakan pertanyaan kedua, setelah acara itu, apakah ada pembicaraan mungkin secara personal antara Pak Prof dengan Donitan? Karena saya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan Richard Lee, karena kita tahu ya kualitinya beda ya, kualitas untuk orang yang masuk Kristen dengan masuk ke agama itu tuh kualitasnya beda sekali ya. Dan itu akan terlihat jelas dari buahnya, buah pengajaran itu ya.
Kalau memang masuk ke Kristen sudah pasti itu menuju kepada kebenaran Yesus Kristus. Nah, itu pertanyaannya Pak Prof. Kitab yang satu lagi itu apa? Karena dia menunjukkan dua kitab ya, dua kitab Injil ya, kitab suci Injil katanya gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada pembicaraan mengenai pembahasan Yesus adalah Isa yang mungkin itu di belakang layar yang bisa di-sharing kepada kita semuanya. Begitu Pak Prof. Thank you. Ya, itu kitab yang ditunjukin itu kitab Selabir kalau nggak salah. Itu Oke. dipakai sama orang Belanda dulu waktu kita Indonesia sendiri belum merdeka gitu. Dan terjemahan di situ digunakan kata Isa karena memang dulu penerjemah itu bingung kan, tokoh Yesus sama Isa ini sama atau enggak, karena diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu memang menggunakan nama Isa. Makanya justru saya ke sana itu untuk membuktikan Isa bukan Yesus, seperti tuduhan orang-orang Islam dan orang-orang Kristen yang mengira Isa itu adalah Yesus. Nah, kesimpulan dialog waktu itu saya bilang ini bukan hanya Isa bukan Yesus, tetapi ini adalah ada yang asli, ada yang palsu, gitu. Karena kalau yang asli pasti jelas lahirnya di mana, sukunya apa, dia hidup tahun berapa, muridnya siapa, saksi matanya siapa, catatannya ada. Kalau yang palsu itu pasti semua ngeraba-raba, nggak jelas dia orang apa, gitu. Coba tanya sama orang Islam, Isa orang apa? Mereka pasti akan bilang itu orang Arab. Kalau mereka bilang orang Israel, dalilnya mana? Al-Quran sampai dibolak-balik itu nggak ada. Isa dari suku apa? Mereka nggak tahu tuh suku apa. Karena di Al-Quran mereka, Maryam saudara perempuannya Harun. Tapi kalau di kita jelas, Yesus tuh Yehuda. Karena Mesias tuh harus dari Yehuda, lahir di Bethlehem. Mereka ditanya Isanya lahir di mana, mereka nggak tahu. Donditan berasumsi Isa lahir di Yeriko. Bagaimana mungkin di Yeriko pada saat itu ada kurma? Karena Yeriko itu bagaimana mungkin Isa sama dengan Yesus, sementara Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu tempat yang dekat sama Yerusalem, dataran tinggi. Bagaimana bisa ada kurma? Sementara Yeriko dia cocok-cocokin supaya bisa digambarkan bahwa Yeriko itu ada kebun kurmanya gitu. Nah, di ending setelah selesai dialog saya sama si Donditan, sebetulnya waktu itu di ruangan itu ya, di ruangan itu kalau memang dia 2 tahun lalu sudah mualaf, berarti saya satu-satunya Kristen di ruangan itu. Karena di ruangan itu ada saya bawa 2 koper buku, satu pun saya tunjukin itu nggak dikasih kesempatan sama Donditan, nggak dikasih kesempatan sama Richard Lee, dan Donditan saat saya bukain bukunya dia tidak berani membaca bukunya, padahal bukunya itu Ibnu Katsir. Ya, di dalam itu ada berapa orang, teman-teman mungkin ngelihat cuma ada 3 ya, saya, Donditan, sama Richard Lee jadi host. Sebetulnya kameramennya Richard Lee itu Islam, 2 orang ya, orang Palembang, karena dia ngomong sama saya. Gitu. Ada pembantunya juga Muslim pakai jilbab, dan si Donditan ini ditemani oleh para pengawal-pengawalnya yang badannya gede ya, nggak segede Dery Sulaiman. Dery Sulaiman kan 2 pintu, ya ini memang 1 pintu cuman yang jumbo. Itu si Prince Mualaf sama satu lagi si Erik. Ya, Erik yang mau ribut sama si Luga, nonjok. Sama Luga. Pak Paul gedean mana, Prof? Oh, gedean mereka. Gitu. Jadi saya ngobrol ke arah ke sana, ini kameramen Islam, terus 2 orang ini di sini di kiri. Nah, si Donditan itu dengan lagak bersilanya itu ya, saya mau nunjukin data Ibnu Katsir, dia nggak mau. Bahwa memang di Ibnu Katsir ada tertulis Paulus. Saya bilang, kalau Anda mau menyamakan Isa dan Yesus adalah sama, berarti kemungkinan Paulus yang di Ibnu Katsir dengan Paulus Rasul kami ini adalah tokoh yang sama. Artinya kalian juga menganggap Paulus adalah Rasul kalian. Nah, dia nggak berani. Tapi kesimpulannya yang digadang-gadang apa? Isa sama Yesus itu sama kan? Ya, resikonya kalau dia mau menyamakan, rasulnya mesti sama dong. Karena Isa punya murid namanya Paulus, di dalam catatan Ibnu Katsir, di dalam catatan Jalal lain, dan Yesus juga punya murid yang namanya juga Rasul Paulus, di Kisah Para Rasul, gitu. Terima kasih.
Ya memang kalau termasuk saya gitu memang belum pernah membaca untuk kitab suci Injil yang tahun 128 kalau nggak salah ya Prof. Tapi dalam pengajarannya Pastor Paul itu pernah memang dijelaskan. Nah itu ada dua. Yang satu lagi itu apakah kitab yang sama ya? Tahun 1928 Indonesia belum merdeka. Mm-mm. Itu baru selesai Sumpah Pemuda. Jadi bagaimana mungkin ada LAI membuat kitab tahun 1928? Lembaga Alkitab Indonesia. Indonesia aja belum ada. Bagaimana mungkin? Pertanyaannya Bu Linda, kitab satu lagi. Bu Linda nanya apa? Iya, karena di video rekaman yang di YouTube itu dia menunjukkan LAI kan, gitu kan, dan Pak Prof sempat mengiyakan seperti itu kan, maksudnya ya gitu ya, ya saya nggak tahu mengiyakan karena Yesus. Ya, terjemahan lama. Video itu juga ada 48 menit dipotong ya. Narasi saya yang agak kejam dipotong sama Richard dan saya minta dokumen aslinya nggak dikirim, saya minta ke asistennya nggak dikirim. Ya, saya ada bilang tentang Nabi yang menggauli anak kecil tuh nggak ditampilin, terus Nabi Muhammad tidak pernah membuat mujizat itu juga nggak dimasukin, terus Allah menghidupkan orang mati itu juga nggak ada, tidak dipost sama mereka. Jadi pembicaraan itu tidak hanya melulu kepada Yesus adalah Isa menurut klaim mereka ya? Ya saya buktikan kalau memang tokoh yang sama, kenapa jalan ceritanya beda, gitu. Kenapa jalan ceritanya beda dan maknanya apa, gitu. Salah satu tuduhan Dan memang mereka lemparin itu, Yesus Yesus itu membangkitkan manusia seizin Allah, kata mereka. Sementara di Alkitab, Yesus membangkitkan Lazarus dan siapa tuh anak kecil itu, cewek, itu tanpa izin. Bahkan kalau kita bilang itu sudah lancang sekali, karena waktu Yesus dikatakan Lazarus sudah mati, Yesus masih bilang apa? Dia hanya tertidur. Dia nggak minta izin, dia udah memvonis. Nah, saya tantang ke mereka, di mana bukti Allah membangkitkan, Allah kalian membangkitkan orang mati. Jangan bersembunyi di balik kisah Yesus yang menghidupkan orang mati. Mereka nggak bisa tunjukin dan di-cut videonya 48 menit gitu. Oh ya. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita saksikan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang-orang public figure ya, atau para konten kreator, mereka itu ramai-ramai untuk pindah keyakinan teman-temannya. Ya, tentu saja mereka punya motivasi tertentu dan tentu saja juga itu adalah hak mereka. Nah, teman-teman, yang anehnya ketika mereka memiliki motivasi yang salah sehingga mereka seolah-olah mempermainkan agama. Contoh seperti Richard Lee ini teman-teman, yang dimana di beberapa tahun yang lalu dia sudah pindah keyakinan sebenarnya, atau dia sudah mualaf, dan sampai tibanya hari raya Natal teman-teman, nah justru dia ikut merayakan Natal, masuk gereja, beribadah, berdoa. Nah, yang artinya kita bisa mengambil satu asumsi di sini atau satu kesimpulan bahwa memang niat mereka ini bukan benar-benar untuk mencari kebenaran, tetapi karena memang mereka punya tujuan untuk bisa dapat banyak pengikut, banyak followers banyak, dan mereka mencari aman juga. Nah teman-teman, terlebih-lebih Dr. Richard Lee yang dimana ada beberapa kasus yang dimana dia diproses secara hukum, dan untuk mencari aman dari situ teman-teman ya mesti harus ya pindah ke mayoritas supaya lebih aman dan banyak backingan di sana banyak yang membela teman-teman ya. Nah, sehingga kemarin itu sampai titik terakhir dia dituduh sebagai orang yang melakukan niat untuk melakukan kristenisasi ya, karena
diduga ada komunikasi antara dia dengan Elia Meron teman-temannya. Dan untuk mencari aman supaya tidak dituduh dia seperti yang saya katakan tadi, tidak dituduh untuk melakukan kristenisasi, untuk mewartakan Injil lewat podcastnya. Dan terlebih-lebih ada beberapa produk skincare yang dimana dia menuai banyak kritik ya dari netizen Indonesia. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari aman dari semua masalah probleman itu ya mesti harus dia cari posisi aman, pindah keyakinan. Dan kita perlu tahu teman-teman bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah pilihan kita dan kita siap menanggung apapun konsekuensinya, dan terlebih-lebih konsekuensinya itu adalah kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Tetapi ketika kita tetap memilih untuk berdiri teguh, kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya bagi kita sebagai bukti kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus, penebusan Kristus dari hukuman dosa, maka kita akan diselamatkan. Kita pasti dijamin akan memiliki hidup yang kekal seperti yang tertera di dalam Yohanes 10 ayat 28. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi yang mengikut Kristus saat ini, yang hidup di dalam Kristus. Mari tetap teguh, mari tetap berdiri kokoh, biarlah imanmu dibangun di atas batu karang, bukan di atas pasir ya teman-teman. Ketika terjadi angin badai, goncangan, masalah dan lain sebagainya, atau tawaran-tawaran dunia, maka kita cepat-cepat kali goyang teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.